selamat datang di hari kedua Minggu Fun Week. Sebelum kita memulai sesi kita hari ini, kita mau buka dulu dalam doa. Bisa minta tolong, bisa Benny pimpin dalam doa. Halo, selamat pagi semuanya. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukurkan atas segala kesempatan yang Kau masih memberikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar mengenai workshop editing ini Tuhan. Kiranya Kau pimpin setiap apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan itu kembali lagi hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Oke semuanya. Kemarin kan kita udah hari pertama ya mengenai editing video. Kemarin udah ada pembicara yang bagus banget, ada Kak Alfred. Nah hari ini ya, kalau kemarin kan kayaknya udah senior banget ya, udah benar-benar jam terbangnya juga udah lumayan tinggi. Hari ini kita ngasih dua pembicara, ada dua cici kalian yang mungkin kalau kelas 8 atau kelas 9 kayaknya udah kenal ya, udah biasa ngeliatnya. Mungkin kalau kelas 7 siapa tahu pernah lihat gitu ya. Ini kita mau bukan membandingkan, mau ngasih referensi lagi kalau membuat sebuah video atau memulai sebuah video, entah itu membuat vlog ataupun apapun itu ya, dalam bentuknya apapun, nggak harus dimulai ketika kalian udah dewasa nanti ya. Kalau kalian umur sekarang juga ya, kan kalian tahu ya, industri kreatif tuh makin lama makin luas, makin menjangkau semua orang. Anak-anak kecil pun udah banyak gitu ya yang udah mulai punya YouTube dan sebagainya. Jadi kebetulan koko cici tingkat kalian yang tahun kemarin sekarang udah di kelas 10. Mereka dua orang ini merupakan orang yang keren banget ya, udah biasa bikin vlog, bahkan udah ada ikut lomba. Jadi kita mau say hi dulu. Halo Tiff. Tiff, on cam dong tolong. Vin, halo Davin. Halo Bu. Makin cantik dan cakep nih. Oke, ya mungkin kalian sering lihat ya. Maaf ya, banyak yang galvok Div, katanya ini cantik banget ya. Ini ada Koko Davin ya, ada Davin. Sekarang kelas 10 ya Pin ya, atau IPA atau IPS sih? Ini jadi mirip koko Korea banget. Terus ada juga Tihani, hai Tif. Ini juga masih kelas 10. IPS ya? Oke. Jadi Tiffany sama Davin ini tadi udah bilang ya, jadi pas dari masih SMP udah sering banget bikin video. Tiffany udah selama vlog ya, kayaknya dari SD ya? Dari SD. Terus kalau Davin tahun kemarin ya, kalau nggak salah ya, sempat ikut lomba. Tingkat apa sih? Tingkat apa? Tingkat SMP. Tingkat SMP. Oke, ya, jadi ini bisa jadi inspirasi kalian ya, tujuannya supaya kalian bisa inspire kalau ternyata seusia kalian tuh udah bisa berkarya juga. Oke, pertama-tama kalau dari Tiffany, mulai tertarik bikin vlog tuh dari kapan sih? Kalau Tiffany aslinya vlog ya, bikin videonya ya? Dulu siapa sih yang bisa dilihat? Kita yang beauty itu ya, yang make up. Oke. Kalau Davin mulai tertarik bikin, kalau di situ dia suka sih. Ya Bu. Kalau Davin tuh suka bikinnya bentuk videonya apa sih? Foto atau apa? Lebih ke arah sinematografi ya. Lebih ke sinematografi. Mulai tertarik sejak kapan sih? Kalau mulai tertarik sih, saya dulu
ngeliat Koko suka bikin video, jadi saya lama-lama mulai nyoba bikin sendiri. Terus kan saya juga sendiri sukanya traveling ya, jadi ngeliat di YouTube, ngeliat di YouTube mulai tertarik buat bikin video yang serupa. Oke. Terus kalau Tiffany sendiri itu 5 SD, berarti kira-kira mulai ngevlog tuh pakai apa alatnya? Pakai kamera kah atau pakai apa? Lihat nggak video pertama kali itu? Kan kalau nggak salah Tiffany suka cover juga kan, suka traveling juga. Kalau video pertama kali itu apa? Video pertama kali aku cover. Oh, cover ya. Masih nyanyi-nyanyi dulu ya awalnya ya. Baru ke vlog-vlog kayak daily vlog. Kalau Pin mulai dari kelas berapa sih kalau kamu? Saya sendiri sih dari kelas 6 SD ya, ngeliat Koko baru mulai gitu. Terus alat yang pertama kali punya apa? Pertama kali itu bikin video sih sebenarnya cuma nge-record gameplay. Terus kelamaan mulai ke video kamera, dari kamera HP. Terus orang tua nggak support juga, akhirnya dibeliin kamera kayak gini kameranya. Ini kamera pertama. Terus karena saya suka mirrorless, karena saya juga suka teknologi, jadi saya dibeliin juga ini drone Mavic. Terus habis dari Mavic saya juga dibeliin ini kamera kayak GoPro gitu buat di underwater. Jadi gunanya buat kalau kamera biasa ini buat di daratan, di land gitu. Kalau drone di area sinematografi, dan kalau GoPro ini buat underwater atau kayak buat nge-track. Oke, udah lengkap banget ya kalau Davin nih kelihatannya. Oke, terus selanjutnya kan kalau Tiffany ini kan waktu itu, atau ini bisa nunjukin videonya dulu nggak sih? Sebelum kita tanya-tanya supaya anak-anak mulai kebayang kira-kira kalian tuh bikin video yang kayak gimana. Mau Tiffany dulu, mau Davin dulu nih yang menunjukin? Waduh, saya ada di laptop, sebentar saya prepare dulu deh. Tiffany dulu deh kalau gitu ya. Tiff, boleh tunjukin? Share screen boleh? Iya. Bisa kan? Bisa. Oke, jadi siapa tahu habis ngelihat videonya Tiffany atau ngelihat videonya Davin, kalian langsung tiba-tiba punya ide gitu ya, mau bikinnya yang kayak gimana, kira-kira saya lebih sukanya ke arah mana ya. Balik lagi karena kan video tuh luas banget ya, ada yang tadi dibilang sinematografi, ada yang vlog, ada yang lainnya juga, jadi kalian bisa menemukan kira-kira passion kalian tuh kemana sih. Ya, kalau mau nyoba semuanya juga nggak apa-apa banget. Gimana, Tiff? Miss Mel jangan bengong gitu, Miss Mel. Halo. Sambil atau Miss Mel mau sebuah lagu. Masuk nggak? Belum ada nih videonya. Di
dinyalain dulu YouTube-nya, atau kalau ada YouTube dari YouTube dinyalain dulu YouTube-nya. Kalau nggak bisa dikirim aja tuh link YouTube-nya, Tiff. Ya, link aja taruh aja. Bisa kirim ke kita juga nggak apa-apa. Ya. Misi mah udah nonton sih. Ya sih, sama sih, udah nonton sih. Tapi buat yang lain ya, apalagi nih buat kelas 7 nih yang baru-baru, mungkin kalau kelas 8 atau kelas 9 kemarin suka lihat ya di TV-TV sekolah. Ya, betul-betul. Yang di lobby biasanya. Yang di lobby. Aku share linknya ke sini, jadi di chatnya. Boleh. Kopi aja, di paste aja di situ. Ismail tes dulu, tes. Halo. Ya elah. Habis sepi sih ini. Tegang banget semua. Sebuah lagu. Zoom ngapain? Nunggu share. Oke, ya sambil nunggu nanti videonya bakal di share screen, boleh tanya lagi ke Tiffany. Tiff, jadi kira-kira sebelum bikin video, persiapan penting apa sih? Biasanya nyiapin apa sebelum bikin video? Apa ya? Yang pasti sih keberanian ya. Namanya kan Iya, video bener-bener. kan bakal dipublish ke umum gitu. Jadi video kamu siap gak video kamu buat dilihat sama umum, sama orang lain gitu. Terus paling cari tema, terus lokasi yang menarik sih. Kalau aku lebih ke konten dokumentasi liburan. Tapi orang-orang biasanya kalau misalnya yang serius itu dia lebih ke kehidupan sehari-hari atau cari topik-topik yang menarik gitu. Iya bener sih ya, keberanian. Kadang kan kita juga kalau mau nge-vlog di mall juga kan kalau nggak punya keberanian malu ya. Udah dikit udah malu gitu ya. Ih, kayak ngerasa gimana gitu ya. Jadi memang bener sih keberanian tuh penting. Vin, kalau David, oke, kita ada videonya dulu ya. Kita tonton dulu. Halo. Kan kita mau ke Australia lagi, tapi kali ini sama teman-teman dan ya sama orang tua. Suaranya kurang jelas, bisa. Ini video? Iya. Michelle, udah di Bali. Hai, Ma'am. Ini waktu kelas 7 ya, Tiff ya. Ada mimpi. Sekarang kita mau foto-foto di Nusa Dua. Apa namanya, supaya kayak gimana ya? Jadi kayak supaya kayak Ya, jadi buat yang apa belum Instagramable gitu dong, kayak harus upload gak sih? ada Hai, sekarang ada di Nusa Dua, Bali. Oh my god. Nah itu ya. Sekarang kita mau makan di warung Yang belum tahu di mana semua kita bisa ke Aussie dulu ya buat The Bible is meant to be bread for daily use, faith for special occasion.
kita lagi mau ke bandara Bali lagi. Kita sekarang mau ke Australia. Tadi pagi, oh Bel sakit perut. Sekarang Bel mau Jadi kita pesawatnya di delay tadinya jam 9, sekarang jadi jam 10. mana deh? Oh yang Hai. Buang sampah ininya. Kita mesti nungguin flight kita jam 10.40. Sekarang jam berapa dah? sekarang jam berapa sih? 10.04. Masih ada 40 menit lagi 4. Lama. Dan kita tempat duduknya semua udah penuh, jadi kita semua duduknya di lantai. Bilang ngasih udah aja. Masuk pesawat. Manis aja. Tadi ke Seki JM. Masuk ke dalam apa? Food waste. Tempat sampah food waste. Sekarang dipakai lagi. Kenapa gue seneng banget sih food waste? Enggak dipakai. Oh iya. Iya dipakai, udah boarding. Musik dari kita nggak masuk ke orang lain. Karena kalau angin terlalu besar, yang terjadi adalah dia akan bisa terbalik ya. Nah, karena ini daerah tunnel, jadi Saat ini hotelnya lucu banget. Nama hotelnya apa? Hotel Windsor. And now we are here. Oke, di kalian udah ada suaranya ya? Oh belum. Ini hotel terbuat dan yang termahal dan yang punya orang Indonesia. Halo, jadi sekarang kita mau ke James Cook Cottage. Hai. Ini ya, ke tempat rumah James Cook. Adel. Audrey. Adel. Lihat. udah ini ada ketika Oke ya, itu kira-kira ya video yang dibikin sama si Tiffany ya. Jadi ini waktu itu dia bikin waktu masih kelas 7 ya. Jadi Tiff kalau boleh tahu waktu itu emang pas mau pergi itu udah niat bikin video kah atau pas dari sana baru kayak mikir oh mau bikin video deh, udah dipersiapin Niat kah? bikin video sih. Soalnya emang dari awal pertama kali aku bikin video juga tujuannya buat iseng-iseng dokumentasi kalau kemana pergi-pergi kemana gitu. Jadi emang udah rencana mau bikin video di sana sih. Terus kan seru juga gitu kan sama temen-temen gitu. Nah waktu itu kalau video ini pakai apa bikinnya? Pakai kamera kah atau pakai handphone? Pakai kamera. Pakai kamera ya, emang pakai kamera emang gitu ya. Oke, Davin. Nah, sekarang kita mau lihat video Davin. Kira-kira Davin udah siap belum? Kalau mau share screen dari sana juga nggak apa-apa ya. bentar saya lagi masuk ke laptop. Oke, ya udah sambil nunggu Davin yang masih nyiapin. Nah, Tiff, kan selama bikin vlog itu kan biasanya pasti videonya tuh kan banyak banget ya. Nah, yang harus diedit kan biasanya banyak banget ya. Iya. Yang kayak harus dipikirin, oh ini yang mau dimasukin yang mana, atau malah ada yang, aduh kayaknya yang ini kurang sempurna atau terlalu shaking atau gimana. Proses ngeditnya Tiffany gimana? Biasanya pakai apa atau gimana gitu? Kalau misalnya buat edit aku biasanya pakai aplikasi iMovie. Aku juga nggak pakai aplikasi yang susah-susah gimana sih, karena emang iseng doang kan. Dan pemakaiannya juga menurut aku gampang. Jadi pakai handphone juga bisa gitu. Oh, jadi kalau ngedit tuh sebenarnya justru lebih simpel ya kalau kayak gitu ya. Iya. Kalau buat nentuin mana yang mau dimasukin di videonya atau enggak gimana? Biasanya dipikirinnya berdasarkan apa? Biasanya aku nontonin dulu satu-satu, terus gitu nanti kalau misalnya kayak terlalu panjang dan videonya jadi bosenin, aku crop gitu, aku keluarin.
Oh, jadi dipilih lagi ya kira-kira yang menarik yang mana. Jadi makanya ya buat yang rasa YouTuber itu gampang, ternyata nggak segampang gitu ya. Bisa jadi dia kayak ngevideoin sepanjang hari, tapi ternyata yang diambil atau yang bagusnya cuma beberapa part, beberapa sesi. Jadi memang kalau nanti mau kalian mau bikin vlog, ya karena ini lagi ngelihatnya Tiffany ya. Kalau mau bikin vlog, bener-bener harus dipikirin kira-kira nanti mau di mananya atau mau mau bagian-bagian apa yang mau dimasukin ke video, karena benar ya kalau kepanjangan juga nanti yang ada bisa ngebosenin dan penontonnya udah bisa ninggalin video kalian gitu ya. Jadi memang harus dipikirin Mbak. Terus Tip, kira-kira ada masalah apa nggak sih selama ngebikin atau ngedit videonya? Ngebikinnya ada masalah apa atau ngeditnya ada masalah apa? Kalau misalnya bikinnya sih, buat aku nggak ada masalah. Tapi buat editnya, karena kalau edit itu kan butuh waktu ya, dan juga niat. Nggak boleh asal-asalan. Soalnya kalau asal-asalan nanti jadi nggak menarik dan orang juga males nontonnya. Jadi kalau aku sendiri nggak gitu suka bagian editnya. Jadi makanya aku udah nggak gitu aktif juga sekarang. Soalnya emang butuh waktu kan, dan tugas di sekolah juga kan lebih banyak dari dulu pas aku mulai pertama kali. Jadi membagi waktunya susah. Iya benar ya, emang benar kayaknya bikin video itu kalau cuma syutingnya sih lebih gampang ya, tapi giliran ngeditnya itu kadang misalnya waktunya nggak masuk, terus misalnya kalau lagi ada waktu luang pengennya istirahat, makanya niat sampai selesainya, jangan sampai file-file liburan kalian yang lainnya, file-file liburan atau file-file vlognya cuma jadi draft doang gitu ya. Usahakan harus sampai ke final, harus sampai jadi. Oke, Pin gimana Pin? Saya pakai yang terakhir aja. Oke, boleh, bebas. Kamu mau share screen sendiri? Boleh. Oke, sip, kita tunggu. Ya, kalau tadi kan kalau tips tuh videonya tuh lebih ke vlog-vlog gitu ya, pas dia liburan atau pas lagi BCS sama teman-temannya. Nah, ini yang Davin kita lihat. Ada suaranya nggak, Bu? Aduh, nggak ada, euy. Nggak ada. Oh ini mah yang waktu kemarin itu bukan? Yang waktu kita Iya. Bukan Malang ya, Bu. Wisuda. Ada sekarang ada. Atau mau coba dari Tadi dari Mac juga kan nggak ada suaranya ya? Pas share screen, share sound from komputernya juga Pin. Iya, bagus. Ke-mute, Miss. Miss Put ke-mute. nggak ada tulisannya sih. Atau mau coba dari Mem Natasha? Ada di YouTube SMPK ada. Itu Memlisya. Oh, Memlisya. Kamu gimana sih, lulus belum setahun udah lupa sama guru-guru. Apin. Mirip suaranya. Benar. Jauh sih. CMS System sobat. Pin, CMS System ada di kiri di lambang mute itu. Klik tanda panahnya. Select a speaker-nya CMS System. Mikrofonnya juga sama. Coba yang bisa nggak? ya ini sama ini, tapi kan Nggak ada hanya sih. Mereka jarang pakai ini. ya udah dari kita aja. Bisa, oke. Sama Cici ya kan? Sama Miss Lisia? Kayaknya udah deh. Bentar.
ini semua share semua nih. Link YouTube-nya apa ya, Pin? Ada di YouTube channelnya SMPK. Ini lagi share nih. Oh, oke. Dari sekolah ya? Dari sekolah. Apa sih? Tapi Nah, ini lewat kita aja, Mem. Coba. Coba boleh dilihat gak? Muncul gak? ada nggak suaranya? Udah ada. Suaranya? Mantap. Yo, save. Oke. Awal corona. What does a friend mean to you? A companion at best, or someone who fills your laughter every day? Well, they are. But a friend is more than all of the above. Friends are those who stay with you in a state of joy and sorrow. They help and love one another. You remind each other and correct their mistakes together. A friend is not someone who has been with you the longest, but there are those who have never left you. The ones who laugh the loudest when you fall down, but also the first person to help you get up. So it all starts from this place. The place that brings joy and laughter into life. This is where it all begins. Our story begins. We laughed and cried, and we now have to keep trying. A farewell evening for someone. But we realize the true blessing of us for the kindness of each other. Don't be sad, for there is not an ending of the story. But a beginning of a chapter. Panas. Belum ya. Jadi guru-guru yang udah mau ngajarin aku selama 3 tahun ini, jadi juga udah mau sabar sama aku. Ingat kita bisa sama Iya, mah tiket aja. Makasih guru-guru udah ngajarin banyak hal ke aku dan memberi yang terbaik. Udah kayaknya. Sorry kalau Cuman ini aja saya satu. dan sering makan di kelas. Jangan lupain aku Sama ya. kan di kelas. Terima kasih guru-guru yang udah mau ngajarin Nah, ini kita si dan Devin udah lagi. 3 tahun bersama kita. Yang dan udah sabar menghadapi kita meskipun kita sangat menjauhkan. Oke, ya itu salah satu video yang waktu itu dibikin buat project graduation ya, Pin ya? Iya. Oke,
waktu itu persiapannya gimana Pin pas mau bikin video ini? Kira-kira berapa minggu ya? Jadi kalau misalnya lama bikinnya suatu project itu tergantung durasi projectnya juga, tergantung kekompakan tim juga. Kalau misalnya sebagai contoh yang kemarin tuh saya mulai dari bikin dialog, mulai dari syuting segala macam, edit, ngabisin waktu kira-kira seminggu. Terus ini kalau yang ini videonya kamu semua ya yang ngevideoin atau dibantu sama yang lain? Buat scene awal-awal saya semua, yang dari orang sendiri itu yang scene terakhir yang Tiffany sendiri. Oh, waktu itu bikin video ini pakai apa alatnya, Pin? Pakai alat sih, cuman pakai kamera sama drone. Yang nge-shoot dari atas itu ya, yang drone-nya ya. Oke. Ya, dari Discord. Waktu itu pas ngeditnya pakai software apa? Kalau untuk software sih sebenarnya saya dibagi jadi 3. Kalau buat transition segala macam saya pakainya After Effects, Adobe After Effects. Misalnya untuk cutscene dan masukin scene saya pakainya Adobe Premiere Pro. Tapi misalnya kalau misalnya ada yang mau nyoba untuk belajar, saya saranin sih untuk pakai Filmora yang dipakai sekolah juga, karena itu software lebih mudah, lebih gampang dimengerti juga. Oh, lebih simpel ya biasanya kalau yang Filmora itu. Oke, jadi ini sambil nunggu juga buat yang lain, mungkin takutnya nanti malu ya kalau nanya secara umum, jadi pertanyaan boleh lewat chat ya. Nanti Mem bakal coba tanyain, jadi buat yang masih penasaran kira-kira apa yang mau ditanya, yuk semuanya bebas boleh tanya di chat ya, nanti kita tanya-tanya. Oke, terus Pin sambil nunggu ada yang nanya, kesulitannya apa sih pas lagi ngebikin atau pas lagi ngedit video? Kalau kita mau bikin sebuah proyek nih, kesulitannya apa? Ya, sebelum ngomongin kesulitan, sebenarnya kita harus tahu dulu gimana proses sebuah video itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu karya gitu, kita harus ada yang namanya sebelum kita mau bikin ide atau konsep atau karya video itu, kita harus ada yang carinya namanya perasaan. Maksudnya perasaan di sini itu kayak apa yang ingin kita penonton lihat dari video kita, apa yang ingin penonton rasakan dari video apa gitu ya? Iya. Kalau misalnya dari sumber perasaan ini sumbernya bisa berasal dari mana aja, misalnya dari kehidupan sehari-hari, bisa dari musik yang kita dengar, bisa dari video orang lain yang kita dengar. Kalau contohnya gini, kalau misalnya dari kehidupan sehari-hari, kita bisa buat visualisasikan puisi atau dialognya, seperti yang tadi dicontohin, saya ngebuat dialog dari video wisuda tadi. Ya itu dialognya dibikin ya, Pin ya? Iya, dibikin sendiri. Apa berangkat dari perasaan? Karena kalau kita ngerjain segala sesuatu dari perasaan, kita bakal ngejakan seakan-akan kita lebih fokus gitu. Jadi ada banyak ide yang bisa masuk gitu. Terus kalau misalnya kita pakai perasaan juga, kita gampang ngejelasinnya apa yang kita ingin sampaikan ke penonton gitu. Terus yang kedua itu setelah proses perasaan tadi, kita masuk ke proses yang namanya treatment. Di treatment ini sebenarnya banyak, ada treatment fotografi, ada treatment sinematografi, dan lain-lain. Tapi yang saya ingin bahas ini treatment sinematografi. Treatment itu kayak gimana caranya kita menerjemahkan perasaan yang kita sudah pikirkan ke dalam sebuah karya. Jadi bukan gimana gambarnya kelihatan, tapi gimana gambarnya bisa dirasakan. Jadi menurut saya pribadi, ini juga kan saya juga belum terlalu yang expert, saya juga masih belajar. Tapi dari pengalaman yang saya udah rasakan, itu ada 4 aspek treatment sinematografi. Jadi yang pertama adalah tentang aspek komposisi. Komposisi itu gimana caranya kita meletakkan objek di dalam frame. Jadi kalau misalnya kita mau buat cerita atau karya video, gimana kita meletakkan objek biar ada makna di dalam objek itu. Gitu. Terus yang kedua itu warna, karena warna itu sangat penting dalam pembuatan video. Jadi kalau warna itu prosesnya ada di editingnya, jadi kita kalau grading segala macam. Karena warna itu bisa mempengaruhi emosi penonton. Karena setiap warna itu dapat memberikan mood yang berbeda-beda. Terus yang ketiga adalah permainan lighting.
Lighting itu pada dasarnya apa yang harus dilihat oleh penonton dan apa yang harus tidak dilihat. Jadi seperti saya ini sekarang ada cahaya masuk dari sebelah kiri dan tidak ada cahaya masuk dari sebelah kanan. Itu bisa mempengaruhi kualitas suatu karya. Gitu. Dan yang keempat adalah kamera movement. Entah itu pakai handheld atau gimbal. Gimbal itu kayak 3-axis gitu, yang buat bikin video itu stabil gitu. Kamera movement ini bisa mempengaruhi fokus penonton gitu. Jadi contohnya kamera movementnya kayak still atau diem, yang jadi kita megang kamera itu diem aja, nggak ada pergerakan apapun. Terus tracking itu kayak ya kita men-track suatu objek gitu. Jadi kita maju atau mundur. Terus ada yang namanya crabbing itu kiri kanan gitu. Jadi perlahan. Dan terakhir adalah handheld. Itu kayak handheld itu kayak tidak ada bantuan objek apapun, jadi kita kayak megang sendiri gitu. Jadi kalau handheld itu kayak kesannya kita memberikan natural dan tidak dibuat-buat videonya. Udah sih. Tapi untuk kalau kesusahan yang saya alami sih sebenarnya kreativitasnya ya. Soalnya kita kalau misalnya lagi membuat video itu kayak sangat penting ya. Jadi kalau misalnya ngebuat video, kalau kreativitasnya bisa rendah gitu, udah bakal susah gitu. Jadi kalau ada momen apa, kita harus gimana, itu harus berpikirnya cepet, gimana caranya kita nge-shootnya unik gitu. Kalau kesusahan sih itu aja, kreativitas itu penting banget. Oke, ya, sip. Statementnya keren banget ya tadi di awalnya, kalau bikin video itu sebelum ide, sebelum konsep. Kadang-kadang tuh kita suka langsung ke ide, langsung kayak konsepnya gimana. Tapi ternyata benar ya, hal yang mungkin selama ini kita kurang pikirin perasaan. Benar sih, itu benar. Kalau mau supaya nanti videonya kena ke penontonnya, supaya videonya itu bisa lebih menarik, memang benar perasaan itu harus yang pertama. Oke, yang lain ada yang mau nanya dulu nggak ini? Ada pertanyaan kah? Jarang-jarang. Koko Davi nanti kalau di chat pribadi suka nggak mau jawab. Yuk nih kapan lagi chat sama nanya sama Tiffany nih. Yuk, ada yang mau nanya atau kalau misalnya malu-malu atau ada misalnya yang kurang jelas tuh boleh tanya sekarang ya. Kapan lagi kita bisa mendatangkan mereka berdua? Cici Koko Hits 2020. Gimana? Mario mau nanya, Mario? Diem-diem baik. Mau nanya dong, Miss Put. Oh iya. Loh, mau nanya ke Tiffany. Jangan nanya kabar ya. Ya udah pasti baik-baik aja lah ya, kangen SMP itu mah udah nggak usah ditanya. Mau nanya ke Tiff, kalau kan yang tadi diperlihatkan itu yang vlog ya. Nah terus kalau misalnya waktu Tiff nge-cover lagu, itu buat audionya tuh kayak mikrofonnya beda atau mikrofonnya kayak sama yang kameranya gitu? Nah, aku sih sebenarnya mic, aku nggak pernah pakai mic yang kayak sampai beli lagi mic buat ini gitu. Jadi aku benar-benar pakai mic kamera. Tapi kalau misalnya buat cover, aku biasanya cuma pakai earphone yang ada mic-nya gitu sih. Oh, oke, thank you. Jadi Miss Otin juga bisa ya? Ini katanya Miss Otin bisa cover. Siap, nanti ditunggu ya guys, jangan muak. Oke, siap-siap semester 2 nanti pembukaan tahunnya pokoknya akan ada cover lagu dari Miss Otin. Semua yang nanya ya, aduh. Mau nanya apa lagi? Mau ada pertanyaan lagi? Dari saya mau nanya. Oh, silahkan. Wih, guru-gurunya aktif ya. Kalau Mr. Frankie sih ngelihat mau nanya dari sisi musik yang diinsert ke dalam video atau ke dalam karya yang
akan dibuat karena punya peranan untuk membangkitkan emosi, betul ya, Tiffany sama Vin ya. Nah, pertimbangannya apa sih? Nah, pertimbangannya apa? Ketika mau memasukkan ilustrasi musik di dalamnya, karena kalau kita, menurut saya sih, kalau kita salah memasukkan ilustrasi musik, mungkin gambarnya bagus, sinematografinya oke, tapi orang emosinya mungkin tidak terlalu terbangun. Nah, waktu kalian berdua menentukan untuk memilih jenis musik tertentu sebagai background, apa pertimbangannya? Mungkin bisa di-share buat adik-adik. Thank you. Oke, ya. Jadi pertimbangannya pas kalian mau milih musik untuk video kalian tuh gimana? Yuk, mau siapa dulu nih? Davin dulu deh. Barusan Tiffany udah ngomong. Kalau untuk musik ya, kita bicara untuk musik itu sebenarnya kita harus nadain. Jadi misalnya kalau misalnya kita lagi buat video perpisahan, itu jangan musiknya kita metal atau rock. Jadi kita harus nada gitu. Untuk cari musik yang sebenarnya untuk cocok itu bisa kita dengar sehari-hari gitu. Misalnya kita dengar, aduh enak, kita cari, terus kita dengerin liriknya, kita ngertiin apa maksud tujuan dari video tersebut, musik tersebut. Baru kita bisa dimasukkan ke karya kita. Gitu. Oke. Kalau Tiffany? Iya sih sama, jadi emang harus pasin sama video yang udah kita buat gitu. Jadi kalau misalnya lagi videonya tentang apa, lagunya juga harus pas sama apa isi videonya gitu. Iya betul ya, jangan nanti videonya senang, lagunya lagu mengheningkan cipta, lagu berduka, jadinya kan emang jadinya nggak balance gitu ya, ini mau gimana gitu ya. Terus lagi video sedih perpisahan tiba-tiba teng kan ya nggak masuk juga ya tiba-tiba. Oke, gimana yang lain, masih ada pertanyaan buat kelas 7, kelas 8, kelas 9? Apa udah cukup jelas? Apakah udah cukup menginspirasi? Udah kayak, udah mem, udah banyak idenya nih mau bikin video langsung gitu ya. Ya nanti kita berharapnya setahun 2 tahun lagi di Tim Mulia ada YouTuber yang famous gitu ya, ada YouTuber yang subscribernya banyak, ditontonnya banyak, videonya positif ya, jangan ikut-ikut viral doang tapi negatif. Miss Putri, saya ada pertanyaan untuk Tiffany dan Jeremy. Sorry ya. Begini, kalau Tiffany, Jeremy kan tentu dalam membuat vlog dan sinematografi ini untuk penggunaan softwarenya kan kalian tidak didapatkan di SMP ya. Nah, bagaimana cara kalian belajar sehingga kalian bisa menggunakan software tersebut? Itu saja. Oke, silahkan dijawab. Siapa dulu? Ya, udah mic-nya udah bunyi, Davin dulu. Ya, yang buat untuk software kita belajar segala sesuatu itu harus, yang paling penting itu kita punya kenyataan buat belajar, kenyataan untuk buat mengerti, kenyataan untuk buat mengetahui. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kenyataan juga sia-sia ya. Jadi kita mau belajar, kita pengennya tinggi, tapi kenyataan kita nggak ada gitu, jadi sama aja kita bohong namanya ya. Jadi kenyataan itu penting. Terus yang kedua adalah kita harus belajar mengerti, jangan belajar dari satu sumber aja, tapi belajar dari segala sumber. Bisa dari sumber YouTube, orang yang kita kenal, atau orang lain juga bisa gitu. Yang udah profesional juga kita bisa belajar dari dia. Banyak kok di YouTube. Kalau asal kita punya niat juga kita pasti bakal bisa. Hashtag Davin Bijak 2020 ya. Bijak 2020. Kalau Tiff gimana nih? Ya benar tadi kan kayak SMP kan sebenarnya kita belum belajar ya sampai softwarenya yang sejauh gitu. Gimana sih caranya supaya bisa? Aku kan emang dari dulu suka nonton vlog-vlog orang. Jadi emang udah ada bayangan lah kira-kiranya kalau misalnya vlog tuh gimana gitu. Nah terus udah gitu buat
editnya gimana, aku searching di internet gitu gimana cara pakai ini, atau aku tanya-tanya ke orang-orang sekitar yang emang udah sering pakai gitu. Jadi belajar sana sini gitu sih. Jadi nggak bingung sendiri. Iya. Jadi kayak cari tahu juga gitu ya, jangan maunya disuapin gitu ya. Tapi memang biasanya kalau kita udah suka, kalau kita udah minat sama suatu hal, pasti kita punya yang tadi gitu ya, kita punya niat, kita punya keinginan buat cari tahu lagi. Oh pokoknya pengen sampai bisa nih. Kalau kita misalnya emang kayak pengen bikin vlog, kayak gimana pun caranya kita pasti akan cari jalan, cari usaha, kita bakal usaha gimana caranya sampai kita bisa bikin, sampai kita bisa ngerti. Jadi semuanya yang paling penting adalah niat dulu ya. Jadi semoga Fun Week ini bisa menghasilkan sebuah karya-karya positif nanti yang bisa ditonton sama semua orang. Dari siswa-siswanya ada yang mau nanya kah? Ini malu-malu kucing nih kayaknya. Enggak, udah jelas banget ya. Kayaknya udah cukup jelas tadi penjelasan dari Tiffany sama Davin. Mungkin yang terakhir sebelum kita tutup, pesan-pesannya apa sih dari Davin sama dari Tiffany? Pesan-pesan buat dede-dedenya nih kalau mau bikin video, ada pesan-pesan atau tips kah? Tiffany dulu deh, Davin udah nggak mau nanya lagi sekarang. Siapa dulu? Kalau misalnya dari aku, jangan malu-malu sih buat mulainya. Apalagi kalau misalnya emang udah dari awal emang suka bikin-bikin video kayak gitu. Dan buat publish ke YouTube atau ke umum, jangan malu-malu. Jadi kalau kalian, misalnya ya kalau kalian belum berani atau masih malu-malu ngomong sendiri depan kamera itu misalnya, kalau menurut aku ya, ajak teman kalian atau adik kakak kalian deh. Jadi kalau misalnya kalian ngomong di kamera barengan, malunya itu dibagi. Jadi aku juga dulu nggak malu sendiri banget gitu ya. Malu. Terus udah gitu, aku ajak saudara aku, kalau nggak ajak dede aku gitu. Kalau ngomong sendiri di depan kamera nanti disangkanya kan gimana gitu ya. Ya, jadi jangan malu-malu dulu ya. Oke, yuk, Mem juga bisa nih kayaknya bikin YouTube nih. Ayo Miss Atin, yuk kita bisa. Jangan malu. Yuk. Mulai ya besok ya. Yuk, tungguin channel kami ya. Kita dari dulu kayak cita-cita tuh pengen bikin YouTube, pengen jadi YouTuber, tapi malu ditahan-tahan ya terus. Yuk, kita duaan. Iya. Nunggu yang satu lagi, Jaimnya gengsinya tinggi banget. Aduh, lama. Oke, yuk dari Davin, tips-tipsnya atau pesannya. Kalau buat tipsnya, yang tadi yang saya udah sebutin, niat. Pertama kita harus punya niat. Karena sebenarnya kita mau gak ada kamera, gak ada drone, gak ada action cam, atau segala macam juga gak ada alasan sebenarnya. Kita yang punya namanya semua sekarang HP. Jadi dari HP juga kita sebenarnya udah bisa membuat satu karya. Terus yang buat tips yang kedua itu sabar. Sabar kalau misalnya kita belum buat yang bagus, sabar kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Sabar buat kualitas yang lebih baik. Karena kalau misalnya kita sabar, terus kita mengkoreksi diri kita sendiri, kita akan melakukan improvisasi diri sendiri. Terus kalau misalnya kita udah improvisasi, kita bisa melakukan karya yang lebih baik. Gitu. Saya juga sebenarnya nggak bisa langsung dari nol langsung bisa sampai sekarang, karena butuh namanya proses. Sabar juga bisa nganterin kualitas yang lebih baik. Pin bijak lagi. Pin, kamu pandemi ngapain aja, Pin? Seketika keren gini. Pin, SMP nggak kayak gitu ya, ngapain aja Pin? Kenapa? Aduh, ya ampun. Ya banget, Pin. Kakak. Ya, Davin. Penutup tahunnya keren juga ya, Davin. Ngeri nih apa nih? Iya benar-benar ya, tapi benar banget ya itu kayak tadi ya yang pertama yang Tiffany bilang jangan malu-malu, benar banget karena banyak banget orang yang kayaknya ya kayak Mem sendiri gitu, kayak malu gitu, kayak takut, belum apa-apa udah kayak takut gitu ya. Kenapa? Ya, saya takut teman-teman sekitar saya malu ya kan kebetulan. Mem sih kayaknya pede sih, tapi mereka kurang pede. Mr. Franky kalau saya bikin YouTube bakal ditonton nggak sama Mr. Franky? Pasti. Oh, Pasti ditonton. Jadi makin semangat nih. Udahlah, bikin lah. Ya.
yang lain apaan sih ini nggak jelas. Ya pokoknya yang pertama benar ya, jangan malu-malu, mau gimana pun juga. Misalnya kalau jalan-jalan mau bikin vlog ya diliatin orang, ya udah anggap aja kita keren gitu ya, ngeliatin keren kayak kita gitu ya. Harus pede, jangan malu, terus niat dan harus sabar, benar ya. Mungkin karena sekarang mungkin ya kalau paling gampangnya kan YouTube ya, karena banyak banget yang kita lihat youtuber sukses, jadi kayak targetnya tuh langsung pengen ke sana gitu, kayak pengennya tuh langsung sukses, langsung famous, langsung banyak endorse kayak mereka. Benar kalau tadi dibilang sabar gitu, sabar kalau hasilnya memang belum baik, sabar kalau memang yang nonton masih dikit, sabar kalau memang yang kalian pengen belum terwujud. Ya harus benar sih, jangan mengkhianati proses. Kalau usaha tuh pasti akan ada titik terangnya nanti. Mem juga pernah lihat youtuber yang kayak dia awalnya cuma 10.000 yang nonton atau cuma berapa ribu, kayak yang udah bingung gitu, ini mau lanjut atau enggak ya, kok ngerasanya sia-sia. Tapi ternyata ketika mereka lanjut ya ada ujung-ujungnya gitu ya, setahun kemudian atau 2 tahun kemudian ya. Benar sih, balik lagi jangan mau instan ya, semua pasti butuh proses. Oke. Sekian Putri Teguh hari ini. Udah ada pertanyaan lagi ya, semuanya udah jelas ya. Oke. Thank you buat Davin sama Tiffany yang mau sharing sama dede-dedenya. Thank you, keren banget semuanya. Semoga makin sukses. Semoga setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi kita lihat Tiffany udah makin keren karya-karyanya. Kita ngelihat 2-3 tahun lagi apa nanti selesai kuliah tiba-tiba Davin udah jadi orang yang apa sih maksudnya? Ya pokoknya udah jadi orang yang keren banget, tiba-tiba udah jadi tim YouTuber famous gitu ya, yang kayak gimana. Pokoknya jangan lupa ya kalau sukses ya. Oke, jangan sombong-sombong loh kalian. Oke, ya gitu aja buat nutup seminar. Buat nutup sharing-sharing kita hari ini, boleh minta tolong Mem Vera tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan indah yang kami dapatkan pada hari ini. Bersyukur bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan ada proses yang dijalani dan kami boleh melihat perkembangan yang luar biasa, khususnya dalam kehidupan 2 alumni kami. Bila Tuhan memberkati mereka dalam studi mereka, juga dalam dunia yang mereka minati, dan melalui hal ini mereka juga boleh dapat memberkati orang lain melalui talenta yang Tuhan berikan. Berdoa juga untuk setiap kami, baik para guru maupun kelas 7, 8. Dalam melalui hal ini juga kami boleh terinspirasi untuk membuat karya-karya yang juga boleh dapat memberkati orang lain. Tolong kami juga untuk terus mempunyai hati yang mau belajar dan mau sabar mengikuti proses, sehingga kami bisa dapat menciptakan hasil yang baik. Kami menyerahkan Tuhan sisa waktu kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, jadi gitu ya untuk anak-anak SMP kelas 7, 8, 9 atau guru-gurunya, ditunggu video-videonya. Sekali lagi buat Davin sama Tiff, thank you banget atas waktunya dan udah mau sharing ilmu-ilmunya. Ya, pasti bermanfaat banget. Oke, semuanya bye-bye. Bye-bye. Davin bijak 2020 mana? Iya, keren banget si Davin.